kita tunggu sampai-sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Itu termasuk dari perbuatan syirik beristighasah kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah. Nah, tentunya kita sudah menyampaikan beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga diantaranya adalah pembagian antara doa itu sendiri, yaitu doa adalah ada isti'anah, yaitu memohon pertolongan, dan istighasah itu sendiri, yaitu memohon perlindungan. Artinya permohonan ataupun pertolongan. Nah, tentu istighasah ini adalah dia dalam kondisi mendesak, ya. Kita sudah sampaikan isti'anah dan istighatsah. Doa ini dibagi dua, yaitu isti'anah mohon pertolongan dan istighatsah mohon perlindungan. Kemudian isti'anah tersebut adalah dibagi menjadi dua, yaitu isti'anah secara mutlak, yaitu permohonan secara mutlak, secara umum, ya, secara umum. Sedangkan istighatsah adalah pertolongan dalam kondisi mendesak saja secara khusus, ya. Dan kita sudah menyampaikan juga beberapa dalil-dalilnya, ya, dan juga pembagian doa. Ada doa ibadah, ya, doa dengan makna ibadah, ya, termasuk dalam ini salat, puasa, haji, dan juga ada doa dengan doa al-mas'alah, yaitu doa memohon, ya. Nah, kemudian juga kita juga setelah membagikan antara doa al-istighasah bi ghairillah, ada yang istighasah kepada mayit, ya, ada juga istighasah kepada yang hayy, yang hidup. Semua bentuk istighasah semuanya kesyirikan kecuali istighasah kepada yang hayy tapi dia mampu untuk melakukannya. Nah, itu yang boleh, ya. Itu pada perkara yang dia boleh, yang mampu dilakukannya. Tapi pada perkara yang tidak, istighasah pada makhluk hidup, yang perkara yang tidak mampu dia lakukan, maka ini kesyirikan. Yang mampu boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana kita telah sampaikan bahwasanya apabila seorang yang sakit dia beristighasah, ya, dalam kondisi darurat dia meminta kepada dokter untuk mengobatinya, boleh-boleh saja. Namun perlu dia perhatikan bahwasanya kesembuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi sama dokternya, bisa jadi sama ilmunya, maka bisa jadi pada satu kondisi Allah menyembuhkan, pada satu kondisi Allah tidak menyembuhkan. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa syubhat-syubhat dan bantahannya, ya. Syubhat-syubhat dan bantahannya, ya, tentang masalah istighosah ini, karena banyak terjadi di tanah air kita, ya, tentang syubhat-syubhat yang membuat akhirnya orang-orang terjebak, bahkan dia terjerumus dalam kesyirikan. Ya, di antara syubhat-syubhat yang mereka lencarkan itu orang-orang yang memiliki akidah yang sesat, ya, ataupun akidah yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para anbiya, ya, para nabi-nabi, yaitu diantaranya adalah keyakinan bahwasanya meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia, akan tetapi hakikatnya beliau masih hidup. Nah, ini teman-teman, ya, keyakinan bahwasanya meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia, akan tetapi hakikatnya beliau masih hidup. Sehingga boleh-boleh saja datang ke kuburan beliau lalu meminta agar Nabi SAW mendoakan kita. Nah, ini dia, ya. Subhat yang pertama yang kita sampaikan di sini adalah bahwasanya keyakinan bahwa meskipun Nabi SAW meninggal dunia, ya, karena memang ada dalilnya, ya. Ya, fa inna ajsadal anbiya, diantaranya adalah misalkan
apa namanya, aksirus salatu wassalamu alaihi, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, ya. Sesungguhnya aku mengenal, aku tahu siapa yang salat kepadaku. Fa inna Allah fa inna apa? Fa inna fa innal arda la ya'kul ajsadal anbiya. Sesungguhnya bumi ini tidak memakan jasadnya para nabi. Jadi pemahaman mereka bahwasanya jasad nabi ini, ya, nabi ini hidup di dalam kuburannya. Ya, sama seperti nanti ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa sholat, ya, lagi sholat di ruhnya Nabi Musa, ya, Musa sholat di atas kuburannya. Nah, memang Nabi masih hidup, ya, ya, memang Nabi. Nah, kita bantah. Oleh karenanya mereka meminta agar Nabi mendoakan kita. Ini agar Nabi mendoakan kita. Sebenarnya Nabi manusia yang paling mulia. Kalau Nabi masih hidup, boleh kita minta doa. Nah, syubhat ini kita bantah dari dua sisi. Yang pertama adalah apakah ada sahabat dan para salaf yang memahami dalil seperti itu? Ya, apakah ada para salaf, ya, yang memahami dalil seperti itu? Kedua, apakah ada sahabat dan para salaf yang melakukan amalan seperti itu? Ya, ketika Nabi sudah meninggal, ya, mereka meminta-minta sama Nabi untuk mendoakan mereka. Apakah ada, ya, mereka yang melakukannya, dan apakah ada mereka yang mengamalkan seperti itu? Nah, seandainya amalan tersebut dituntun, niscaya para sahabat akan berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi karena banyaknya permasalahan yang mereka hadapi setelah Nabi Muhammad SAW. Contohnya saja, misalkan permasalahan di antaranya adalah persaingan antara tampuk pemerintahan di zaman Khalifah, misalkan di Abu Bakar, Umar, ya, mereka ini awal-awal mengangkat, oh, Umar, kalau mereka mau mereka datang ke kuburan Nabi. Wahai Nabi, ini seperti itu. Siapa setelahmu? Ya, tapi biarlah, Nabi sudah menjelaskan dalam hadis, itu urusan kaum muslimin. Nabi nggak bilang harus Abu Bakar. Tapi setidaknya ada isyarat, ya, karena Abu Bakar yang berani menjadi imam yang disuruh untuk Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Abu Bakar lah yang menjadi imam. Begitu juga pada masa khalifahan setelah Utsman dibunuh, ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian terjadi peristiwa tahkim, ya, peristiwa perebutan kekuasaan antara setelah Ali, yaitu ada Hasan dulu, kemudian diambil oleh Muawiyah, ya. Nah, ini ada bahkan sampai berperang-perang gitu, ya. Ini kalau memang seandainya Nabi masih hidup, seandainya mereka anggap Nabi di kuburan, betul Nabi di kuburannya masih hidup, tapi kenapa mereka nggak minta didoakan, ya, minta pengarahan, petunjuk beliau, ya, karena tidak ada para sahabat yang melakukannya seperti itu, karena mereka yakin, ya, bahwasanya Nabi SAW telah meninggal dunia, telah di alam barzakh, betul. Jasad Nabi ini betul, apa namanya, ruh Nabi ini hidup, gitu kan, ya, Nabi hidup, tapi Nabi tidak bisa memberikan apa namanya, untuk mendoakan kita, ya, pada zaman. Ya, jadi misalkan kita jumpai banyak orang-orang yang mengamalkan selawat-selawat ataupun zikir-zikir tertentu yang diyakini sebagai zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, melalui gurunya yang bertemu langsung dengan Nabi pada zaman-zaman ini. Nah, ini teman-teman, ya, ini perlu digarisbawahi, ya, tidak ada seorang pun, sealim apapun ulama, Habibkah dia, yang mengaku dia bertemu Rasul dalam keadaan hidup, ya, seperti ada nih, Ustaz, ada seorang ulama, ya, bukan ulama, ya, kita katakan beliau pendakwah, ya, Ustaz masih nggak kelas, beliau seorang pendakwah, ya, dari Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya dia duduk, kemudian Nabi datang di sampingnya ketika dia lupa membaca surah Al-Mulk, ya, ketika dia membaca surah Al-Mulk, ya, dia datang, apakah kamu malu, nggak malu kepadaku, langsung tidur? Maka saya pun bergetar, saya bangun, saya melihat dia hidup. Emang hari ini untuk mempopulerkan diri kita, ya, hari ini untuk biar cepat viral, biar dianggap orang kita alim, kita bilang kita ketemu dengan Rasul, apalagi dalam keadaan hidup. Kalau kita ketemu dengan Nabi, ya, Ustadz hari ini bilang, saya ketemu dengan Nabi setiap hari tadi, langsung Ustadz viral, langsung Ustadz dikenal, semua orang akan tahu mungkin kesalehan Ustadz.
Dan orang yang tahu itu adalah orang yang goblok, orang yang bodoh. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu datang dalam keadaan ini hidup, ya duduk di samping. Nah, ini setan ini kalau ada seperti itu. Tidak ada, tidak mungkin. Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Ya, kalau seandainya dalam mimpi itu betul. Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan la la yatamatsalu bi. Semua syaitan itu tidak mampu untuk mensifati ataupun tapi tentu mimpi ini perlu dilihat juga apakah memang ciri khasnya seperti ciri khas Nabi SAW itu yang disampaikan oleh para ulama. Dia kalau misalnya mimpinya ketemu Nabi seorang yang di mimpi tersebut orang yang hitam, buruk, kemudian mengajarkan sesuatu yang nggak benar, itu setan. Walaupun zikir-zikir, ya walaupun zikir-zikir, ya. Tapi kalau emang keadaannya Nabi datang, misalkan memang seperti bentuknya, orangnya tinggi, orangnya putih, hidungnya ganteng lah, pokoknya seperti itu ya. Datang, tapi nggak semua orang tentu teman-teman, ya. Ini hanya orang-orang yang mulia yang didatangi ataupun bisa jadi bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu ini kemuliaan yang luar biasa seperti itu. Dan ini apa namanya kemuliaan ya kalau bisa sih dirahasiakan kecuali memang ada masalahnya untuk dibeberkan. Karena kalau ingin diakui kesolehannya kita bilang kita ketemu dengan Nabi dalam mimpi ya. Ini kalau ketemu dengan langsung maka ini tidak ada. Nah, ada seorang Habib ya, Allah yarhamu. Ini karena ini santri-santri Ustadz ya. Ustadz harus sampaikan ya. Seperti ada beberapa Habib-Habib yang ada di Tarim ya. Seperti diantaranya adalah Habib Umar ya. Uh, Ustadz ketika ngobrol dengan Syekh Qawi ya, ketika dan sempat ada muridnya yang juga datang ke kampus dulu ya. Nah, jadi ketika Ustadz lihat di YouTube juga disampaikan oleh Syekh Muhammad Qawi ketika kita waktu itu Ustadz jadi penterjemah ya. Beliau melihat Jibril langsung, ya. Beliau melihat Nabi Muhammad langsung datang. Kita nggak melihatnya. Dan hari ini banyak Habib-Habib ketika di Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Dan Ustaz pernah di Jakarta itu. Ya bahkan Ustaz menemani lagi. Ini Muhammad datang. Kita berdiri semua. Muhammad datang. Kita nggak lihat. Kok dia sendiri yang lihat? Emang kealiman dia gak sesemana sih? Kalau memang dia alim sekali, nah Abu Bakar itu lebih pantas untuk melihat teman-teman. Lebih pantas untuk melihat Abu Bakar. Bukankah Fatimah 6 bulan itu sebelum meninggal dunia, dia lebih pantas untuk melihat bapaknya sendiri. Bahkan Nabi berkata, Fatimatun bid'atun minni. Fatimah adalah darah dariku. Faman adzahu faqad adzani. Barang siapa yang menyakitinya maka aku tersakiti. Ya waktu itu sempat antara blok Ali ya antara blok Ali dan blok apa Fatimah dulu ya setelah Ali meninggal dunia setelah nanti peristiwa bukan Fatimah ya iya ya, Fatimah ya setelah eh, meninggal dunia itu berat bukankah Nabi harusnya datang seperti itu ya nah, jadi apa ya kita katakan jadi harusnya Nabi lebih pantas untuk datang Abu Bakar Umar ini ya ini siapa beliau ya yang hanya diagung-agungkan oleh orang-orang Indonesia ini cuma untuk santri-santri ya artinya Ustaz ingin sampaikan bahwasanya beliau ini kesalahan dalam tauhidnya beliau mengatakan seorang melihat Jibril siapa manusia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Jibril kecuali Anbiya para nabi dan nabi terakhir yang melihat Jibril adalah Nabi Muhammad SAW ya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya dan dalam Isra Mi'raj Nabi melihatnya pada kedua kali dalam berupa aslinya Jibril. Jibril memiliki 600 sayap, satu sayap maddal ufuk. Ini siapa beliau ya? Ya, ini saya sebutkan namanya ya. Beliau namanya Habib Umar ya dan ada beberapa murid-muridnya yang ditarim. Nah, teman-teman kalau seandainya punya artinya kita doakan hidayah untuk mereka ya mereka kita doakan hidayah untuk mereka ini kesalahan di tauhid mereka makanya jangan teman-teman eh,
Misalkan teman-teman idolakan mereka, ya Habib-habib yang memang punya ajaran-ajaran ataupun itikad-itikad seperti itu, walaupun mereka kita ya dianggap masyarakat soleh, ya orang-orang menciumi tangan-tangannya, nah, maka ini ada kesalahan dalam tauhid tersebut, teman-teman. Ini tidak benar, ya tidak benar. Apalagi kalau teman-teman sempat apa namanya menyimpan fotonya, taruh fotonya di rumah besar-besar, ya kita lihat terkadang ini yang mengidolakan. Ustadz melihat ada teman ya, dia yang mengidolakan Habib-Habib, fotonya besar-besar di kamar, ya, bahkan fotonya karena dibawa, ya ada teman, ada perawatnya Mimi dulu dibawa juga foto Habib di Qur'annya seperti itu, ya, ya. Kalau bisa teman-teman ya, karena mereka ada kesalahan dalam tauhid, jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita termasuk itu. Kalau mereka tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, Allah alam, ya kita putuskan Allah, kita nggak mengkafirkan orang, ya kita tidak mengatakan ini, tapi ada kesalahan dari sisi kesirikannya. Masa dia mengatakan dia melihat Allah, dia melihat Jibril, kemudian dalam tauhidnya dia mengatakan bahwasanya dia melihat Nabi Muhammad SAW, ya langsung seolah-olah datang. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Itu kesalahan. Tidak ada orang yang bisa melihat Nabi. Sahabat lebih pantas untuk melihat Nabi. Bukankah Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah? Nabi sudah sebutin itu. Ya, bahkan anaknya Fatimah sendiri Nabi lebih pantas untuk datang, untuk menjenguknya dalam kondisi beliau hidup. Nah, ini tidak benar, teman-teman. Ya, lihatlah bagaimana kata-kata Abu Bakar ketika Nabi SAW meninggal dunia. Ya, ya, Umar karena terkejut dan saking paniknya Umar, yang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal, maka akan saya hunuskan pedang, saya bunuh dia, saya tebas lehernya, kata. Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal, ya. Ya itu semua orang takut karena emang Umar nggak mau sebenarnya Nabi meninggal, tapi Nabi memang manusia biasa harus meninggal. Lihat kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ya, nggak dibilang Muhammad Rasulullah, ya, Abu Bakar Muhammad, karena takutnya tauhidnya salah. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal, telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah hayyun, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah punah ataupun mati. Ya, kemudian Abu Bakar uh, apa namanya menyebutkan ayat, ya, wa ma kana Muhammadun apa maka Muhammadun bukan apa wa maka Muhammadun, apa ayatnya dalam surah Al-Baqarah, wa maka illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad adalah ya seperti rasul-rasul yang terdahulu, mereka meninggal dunia, ya, jadi mereka meninggal dunia, jadi seperti itu. Jadi nggak betul itu kalau misalkan dia mengatakan, betul kita katakan Nabi SAW hidup di kuburnya, ya, tapi tidak berarti beliau bisa mendoakan seperti beliau masih hidup. Ini teman-teman, ya. Apalagi kalau ada seorang habib, seorang kiai yang mengatakan beliau ini bisa jalan-jalan, ini kesalahan, teman-teman, ya. Kalau teman-teman datang di maulid-maulid, ya, ada habib-habib yang bawa. Biasanya kalau maulid ini yang bawa habib, ya. Ya, Ustaz nggak katakan semua. Ada habib yang luar biasa, subhanallah, tauhidnya bagus. Tapi ada yang kesalahan ini. Ya, pas nanti udah ceramah nanti, Allah, Sayyidina Nabi datang. Dia buat mata seolah-olah dia ngelihat. Kita aja nggak ngelihat, siapa dia? Ya, dia lihat Nabi datang itu siapa? Ini kesalahan tauhid nih, teman-teman. Nggak boleh. Ya, oleh karenanya, pemahaman akan bolehnya meminta tolong kepada mayat sesungguhnya bersumber dari kesalahpahaman mereka dalil-dalil dalam memahami dalil. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, mereka berdalil seperti ini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati syahid, mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah
amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surat Al-Imran ayat 169 dan surat Al-Baqarah ayat 154. Janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapati rezeki. Ya, ini pemahaman yang mereka simpulkan dari dua dalil tersebut. Ini mereka ambil dua dalil ini, bahwasanya yang mati syahid sesungguhnya masih hidup, berarti boleh saja meminta didoakan kepadanya, meminta tolong kepadanya, sebagaimana bolehnya meminta semua itu kepada orang yang masih hidup. Nah, jika demikian status hamba yang mati syahid, tentu Rasulullah yang jauh lebih tinggi derajatnya dari mereka lebih dapat dipastikan lagi kehidupannya. Artinya mereka lihat bahwasanya orang mati syahid saja hidup di sisi Tuhan mereka, apalagi Nabi. Makanya kita bolehlah kita datang ziarah ke Nabi, minta Nabi mendoakan. Nah, itu ya. Nah, jadi pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang batil, teman-teman. Tidak pernah ada dari kalangan sahabat yang datang ke pemakaman para syuhada perang Uhud meminta untuk mendoakan mereka. Ya, juga sebaliknya Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan untuk meminta-minta kepada para syuhada. Ya, kalau ada pengajaran itu, maka sudah ada dalilnya, sudah ada hadisnya. Mintalah kepada orang-orang yang gugur para syuhada kalian, karena sesungguhnya jika mereka mendoakan kalian, maka kalian akan dikabulkan Allah. Enggak ada. Nggak ada satupun. Kalau ada satu orang sahabat yang meriwayatkan dalil tersebut pun, misalkan sahabat yang mulia siapa ya, sahabat yang terpercaya, maka kita percaya seorang. Apalagi kalau hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh 10 orang lebih, ini nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi bantahan ya, dan juga kepada Nabi Muhammad justru sebaliknya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat yang masih hidup untuk mendoakan mereka. Kita sudah ceritakan kemarin ketika terjadinya perang Mu'tah. Ketika bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far terbunuh. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada mereka. Ya, padahal mereka udah mati syahid, tapi Nabi mengatakan ketika Nabi diperlihatkan perang lagi berkecamuk, Nabi lagi ceramah di depan para sahabat, Nabi nggak tahu yang gaib, tapi diperlihatkan Allah, seolah-olah Nabi melihat langsung perang seperti dilihat di TV. Ya, kemudian tampuk pemerintahan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ya, Zaid bin Harisah pertama, kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun meninggal, minta ampunlah kepada mereka. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha dalam perang Mu'tah, minta ampunlah kepada mereka. Kemudian barulah nanti dipegang oleh Saifun min Suyufillah, pedangnya dari pedangmu ya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Maka peperangan pun kemudian tidak terjadi lagi, dan mereka pun seolah-olah menang, mereka kembali ke Mekah. Jadi Nabi seperti itu. Jadi Nabi tahu minta ampun, yang meninggal itu minta ampun. Nah, ini kalau dalil yang mereka sampaikan bisa kita bantah dengan dua sisi, teman-teman. Yang pertama adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah meninggal sangatlah banyak. Itu tadi ayat yang Ustaz baca tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Surah Al-Imran ayat 144. Ini teman-teman dah hafal semua ini. Ya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang ataupun murtad maksudnya? Barang siapa yang berbalik ke belakang, murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi nggak betul ya mereka minta doa kepada Nabi. Kalau Nabi masih hidup, para sahabat datang tuh, ya Rasulullah doakan saya, mudah-mudahan saya termasuk orang yang dari engkau yang ini, seperti misalkan hadis tentang Uqasyah. Ya, ketika Nabi mengatakan ada orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ya. Kemudian Uqasyah berdiri, ya Rasulullah doakan saya termasuk, wa anta minhum, engkau termasuk. Kemudian ada yang datang lagi, kemudian engkau telah didahului oleh Uqasyah. Ya, jadi boleh minta, ya Rasulullah kasih tahu tips saya, amalan apa yang la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian dia tanya lagi, apa lagi Rasul? La taghdab, minta nasihat, minta didoakan seperti itu. Ya. Bagaimana Nabi ketika lihat Ali disuruh pimpin perang ketika ingin melawan para orang-orang Yahudi di Khaybar, besok akan dipimpin peperangan adalah orang yang dicintai Allah dan dia mencintainya. Para sahabat ingin gelar tersebut. Umar pun mengatakan bahwasanya ingin gelar tersebut. Mereka bertanya-tanya siapa sahabat tersebut. Keesokan harinya, ya Nabi suruh datangkan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib matanya lagi sakit mata beliau.
Maka Nabi pun mendoakan keberkahan, kemudian meludah ke matanya. Ini ludah, ingat ya, bukan ludahnya para habib, bukan ludahnya para ustadz. Ini istisnaiyat, khususiat untuk para nabi saja. Ya, Nabi meludah ke matanya Ali bin Abi Thalib, kemudian langsung hilang itu sakit. Ya, ada orang sakit mungkin matanya merah sekali, seolah-olah tidak ada apa-apa dan sembuh total. Dan Nabi mendoakan keberkahan. Itu dilakukan Nabi ketika masih hidup. Makanya saya Ustaz, eh, sampaikan ke teman-teman ya, jangan ada yang seperti itu ya, apalagi yang akidahnya tidak tidak benar ya, seperti Habib Umar dan beberapa Habib-Habib yang memang ya walaupun mereka bisa membaca kitab, mereka banyak muridnya, tapi bahkan saya tanya di Yaman, mereka itu tidak punya apa-apa di power, ya tidak biasa saja. Artinya di Yaman tidak lebih terkenal dari guru Ustadz yang di Jakarta ya, Syekh Zaid. Jadi ini karena teman-teman adalah murid Ustadz ya. Nah, jadi Ustadz harus sampaikan ini akidah yang benar, apalagi teman-teman menaruh foto-fotonya misalkan ya, dibawa kemana-mana, apalagi dalam Al-Quran dan lain-lain. Maka ini tidak, coba pelajari, ya coba pelajari. Nanti Ustaz akan kirim foto YouTube, video YouTube ya. Artinya yang memang beliau seolah-olah melihat itu Jibril, beliau melihat Nabi Muhammad. Nah, ini nggak benar teman-teman ya. Ya, untuk menampakkan kita kesolehan kita bilang seperti itu. Ya. Dalam ayat yang lain, sungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad dan sungguhnya mereka akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar ayat 30. Ini kita bantah banyak dalilnya. Di antaranya surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya, setelah mati nanti ya berkehidupan yang kekal. Hidup kembali itu dibangkitkan Allah SWT di mahsyar nanti ya. Nah, itu nanti ya kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Surah Al-Ankabut ayat 57. Setiap bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ini ayat-ayat ini menetapkan kematian bagi setiap jiwa, seakan kontra dengan dua ayat yang menetapkan kehidupan bagi mereka yang mati syahid ya. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa kehidupan yang ditetapkan pada dalil menetapkan kehidupan berbeda dengan kehidupan yang dinafikan pada dalil-dalil akan kematian Nabi Muhammad SAW. Ya, ya kematian ataupun kehidupan yang ditetapkan bagi para syuhada adalah kehidupan alam barzakh. Nah, ini maksud kehidupan mereka itu hidup bukan hidup di dunia teman-teman, tapi mereka hidup di alam barzakh. Yang alam barzakh itu kita nggak tahu bagaimana bentuknya, jenisnya, bagaimana kehidupannya. Ya, walakin la tash'urun. Kan dalam ayat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan kamu tidak menyadarinya karena di alam barzakh itu kita nggak tahu bagaimana kehidupannya. Ya, tidak tahu bagaimana kehidupannya. Ya, misalkan dalam ayat Al-Baqarah 154 itu seorang ulama Al-Baydawi rahimahullah mengomentari ini mengatakan bahwasanya wa huwa tanbihun ala anna hayatahum laysat bil jasad. Ini adalah menegas bahwa kehidupan mereka bukanlah dengan jasad. Ya, di alam barzakh itu bukanlah dengan jasad dan bukan kehidupan yang dapat disaksikan pada makhluk hidup pada umumnya, enggak. Ya, jadi di alam barzakh itu seolah-olah sama seperti di dunia, mereka itu ketemu-ketemu, mereka itu yang udah meninggal. Nggak tahu juga Allah Nabi nggak pernah cerita wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, nggak ada yang tahu tentang ruh. Sama seperti nggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Malaikat sendiri pun nggak ada yang tahu. Jibril sekalipun nggak ada yang tahu. Coba. Apalagi datang hari ini ulama yang mengatakan ini 10 tahun lagi hari kiamat, dari mana dia tahu coba? Mau dia takwil itu namanya udah cocok logi, itu ulama cocok logi, bukan nggak benar tuh. Ya nggak ada yang tahu. Jibril dia nggak tahu. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'indallah. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat, ilmunya adalah Allah. Ketika malaikat Jibril bertanya kapan hari kiamat, tidaklah orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena emang nggak ada yang tahu, Jibril sendiri pun nggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Nah ini dia. Oleh karenanya, berdasarkan ini, kita pahami bahwasanya orang-orang yang masih hidup menyangka mereka para syuhada telah mati karena kebiasaan para syuhada tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup. Ya, Imam Az-Zahabi berkata dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala,
wa huwa hayyun fi lahdihi. Ya, hayata mithlihi fil barzakh allati hiya akmalu fi min hayati sairin nabiyyin. Dan Rasulullah SAW itu hidup di kuburnya dengan kehidupan yang semisalnya di barzakh, di mana kehidupannya lebih sempurna dari kehidupan seluruh nabi-nabi yang lain. Jadi hidup kita nggak tahu bagaimana di barzakh ini, hidup betul hidup. Dan kehidupan mereka tanpa diragukan adalah lebih sempurna dan lebih mulia dibandingkan kehidupan para syuhada yang dinyatakan hidup dan diberi rizki di sisi Allah oleh Al-Quran. Kehidupan mereka sekarang yaitu kehidupan di alam barzakh adalah benar adanya. Akan tetapi kehidupan tersebut, nah ini dia keywordnya. Ini dia perlu digarisbawahi. Dan kehidupan tersebut sama sekali berbeda. Laisat hiya hayatad dunya min kulli wajhin. Ya, sama sekali berbeda dengan kehidupan dunia dan juga dengan kehidupan surgawi. Jadi alam barzakh ini beda dengan kehidupan dunia dan surgawi, karena di surgawi nanti ya kehidupan di surga itu jasad dan ruh bersatu. Dunia jasad dan ruh bersatu. Di barzakh ini ruh saja, wallahu alam. Bagaimana kehidupannya hanya Allah yang tahu. Apakah ruh saja? Tapi dia tidak. Dari hadis ini seolah-olah, dari komentar para ulama ini seolah-olah di barzakh ini adalah ruhnya saja. Cuma kita nggak tahu karena jasanya di kuburan. Ya, bagaimana kehidupan? Wallahu alam. Nah itu dia. Apalagi kita mohon minta kepada mereka. Sedangkan kalau dengan Nabi SAW kita disuruh salawat saja. Nah, tidak ada disuruh ya Nabi-Nabi tolong doakan saya, ya Nabi tolong doakan. Nggak ada, nggak perlu kita berdoa hanya kepada Allah. Ingat, bukan berarti kita tidak memuliakan Nabi. Udah kita salawat kepada Nabi, udah cukup itu. Nabi akan kasih kita syafaat. Kita ikut semua sunnah-sunnah Nabi, ya. Nah, apalagi kalau kita melakukan kesyirikan, bagaimana kita bisa minum di telaganya Nabi SAW? Nanti kita diusir. Ya, makanya nanti ada suatu ketika di padang mahsyar nanti ada umat Nabi mengenalnya, ya bekas asar wudhunya. Nabi tahu itu umatnya, tapi tiba-tiba mereka diusir, suhkan. Kenapa mereka telah membuat mengada-ngada ajaranmu? Ini teman-teman nih bahaya. Nah, apalagi ikut aliran-aliran yang mengatakan Allah itu apa namanya malaikat itu dia nampak melihat malaikat, Nabi itu hadir langsung. Ya. Jangan teman-teman ya. Ya. Makanya jangan teman-teman ya, bertakwalah kepada Allah ya. Ini teman-teman kadang tidak paham terlalu tinggi tauhidnya. Jadi hati-hati ya. Ini bahaya, jangan sampai kita termasuk orang yang dilarang untuk minum di telaga Nabi SAW di kala hari yang sangat kehausan, jarak matahari 1 mil. Ya, man syariba minha, barang siapa yang minum di telaga Nabi lam yadhma'u abadan, tidak akan dahaga selama-lamanya. Kita diusir tuh. Ya, Nabi nggak tahu tapi diusir oleh para malaikat. Kenapa? Rasul bertanya, ya mereka telah mengubah-ubah ajaranmu. Nah, ini bahaya. Ya, seperti Abi Umar tadi ya. Ya, kalau misalkan nauzubillah kita berdoa beliau bertaubat, beliau kembali ke tauhid yang benar, ataupun teman-teman yang mungkin ya tadi ya, cobalah tauhid yang benar. Hati-hati teman, ini tauhid ini berbahaya sekali ya. Jadi kalau yang diajarkan Nabi ada dalilnya Quran dan Sunnah, kita yakin itu. Tapi kalau nggak ada, nggak usah mengada-ngada. Cukuplah kita berdoa kepada Allah. Dan memang untuk pada Nabi kita memperbanyak selawat kepada Nabi SAW dan dengan melakukan apa-apa yang dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian bantahan yang kedua yang bisa kita sampaikan bahwasanya tentang ini, panjang sedikit hari ini tentang ini ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang ada syubhat yang kedua dan ketiga dan lain-lain. Yang ini perlu kita sampaikan juga ke teman-teman karena ini banyak beredar di tanah air kita juga. Ya, jadi bantahan yang kedua tadi setelah bantahan yang pertama bahwasanya ayat-ayat menjelaskan tentang Rasulullah sudah meninggal sangatlah banyak. Yang kedua, inda rabbihim yurzakun, ya, di sisi Tuhan mereka, orang-orang yang syahid tersebut di sisi Tuhan mereka yaitu hidup ya. Di sini adalah terdapat dua tafsiran. Yang pertama adalah al-indiyah al-haqiqiyah, yaitu mereka benar-benar di sisi Allah secara hakiki. Secara jasad ada di kuburan, tetapi ruh mereka itu ada di sisi Allah. Maksudnya ruh mereka di sisi Allah. Ya, Abdullah bin Mas'ud menukilkan sabda Nabi Muhammad SAW pada ayat tersebut. Rasulullah pernah bersabda, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Ya, artinya ruh-ruh mereka itu para syuhada berada dalam burung-burung hijau. Mereka punya sangkar-sangkar yang bergantungan di bawah arasy. Ya, mereka terbang di surga dengan penuh kebebasan, kemudian kembali pada sangkar-sangkar tersebut. Ya, ini hadis Nabi ya. Dalam riwayat Muslim nomor 1887. Ya, jadi ruh-ruh mereka itu berterbangan di surga.
Ya, jadi ruh-ruh mereka berada dalam burung hijau, ya, mereka punya sangkar-sangkar yang bergantungan di bawah arasy, mereka terbang di surga dengan penuh kebebasan. Ini orang-orang yang mati syahid, kemudian kembali pada sangkar tersebut. Allah melihat keadaan mereka lalu Allah berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami telah dianugerahi kesempatan terbang dengan bebas dalam surga ini. Ini mujahidin, ya. Ya, orang-orang yang meninggal Palestina hari ini, ya, para sahabat-sahabat yang gugur di perangan, ya. Kemudian Allah mendatangi dan menyanyi mereka hal yang sama sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya mereka merasa bahwa Allah mengharuskan mereka untuk meminta sesuatu. Mereka pun meminta, wahai Tuhan kami, ya Rabb, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Wahai Tuhan kami memohon agar Engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad kami. Ya hatta nuqtal fi sabilik marratan ukhra. Sampai kami terbunuh sekali lagi demi membela jalanmu. Jadi mereka keinginan mereka ketika Allah agar mereka meminta lagi. Jadi mereka meminta ketiga kali, ya Allah kembalikan ruh kami ke jasad kami. Berarti ini perjalanan ruh, ya. Jadi ruh mereka terpisah dengan jasad mereka. Jadi mereka minta ruh dikembalikan ke jasad, sehingga mereka hidup lagi. Ingin mereka mati lagi berperang jihad fisabilillah, sedemikian luar biasanya pahala meninggal mati syahid. Nah, jadi ruh, teman-teman. Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak punya keperluan lagi, maka barulah mereka ditinggalkan. Nah, jadi jika kita lihat tafsiran pertama ini, jelas sekali bahwa posisi mereka sangatlah jauh dari orang-orang yang minta-minta kepada mereka. Jadi mereka di surga. Ya, sehingga mereka tidak bisa ataupun tidak setiap saat bisa mendengar permintaan tersebut. Ya, tidak setiap saat mendengar permintaan tersebut. Ya, para sahabat hanyalah meminta tolong kepada Nabi Muhammad ketika beliau berada di tengah-tengah dan masih hidup. Demikian sikap mereka semasa Nabi Muhammad hidup. Maka terlebih lagi ketika apakah lagi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ya, Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Nah, misalkan Nabi Isa alaihi salam masih hidup karena beliau diangkat ke atas di sisi Allah. Namun demikian tidak seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa boleh meminta kepada Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup nih, jasadnya, roh dan jasad. Ya, ya, nanti barulah meninggal setelah Nabi Isa. Ya, apa namanya, ditiup sangkakala meninggallah Nabi Isa ketika setelah Nabi Isa membunuh membunuh Dajjal. Setelah itu baru nanti Nabi Isa meninggal dunia. Tapi yang membunuh Dajjal ketika Nabi Isa nanti turun dalam hadis-hadisnya dengan malaikat Jibril, Nabi Isa lah yang membunuh. Karena untuk Christianity tadi, untuk mengklarifikasi apa yang telah mereka salahi dari akidahnya ataupun berimannya. Mereka menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Mereka menganggap bahkan lebih parah dari itu, Nabi Isa adalah huwallah, ya, dia adalah Tuhan, ya. Itu dia. Lantas bagaimana lagi meminta kepada orang yang sudah meninggal dan jauh, gitu, ya. Jadi orang-orang para syuhada Nabi Muhammad, ya, telah meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu bahwasanya al-indiyah al-majaziyah, dari India hakikiyah, yang kedua al-indiyah al-majaziyah. Maksudnya adalah di sisi Allah secara majazi, yaitu hakikatnya mereka telah meninggal dan tidak hidup. Hanya saja menurut penilaian Allah mereka masih hidup di sisi Allah karena pahala mereka yang begitu banyak dan terus mengalir disebabkan dampak dari jihad mereka yang terus berkesinambungan. Tapi ini pendapat yang lebih kuat adalah al-indiyah al-jasadiyah, al-hakikiyah, ya. Lebih pendapat yang pertama tadi lebih kuat, ya. Jadi mereka tetap hidup di sisi, artinya hidup ruh-ruh mereka yang hidup, ya. Ini dia, teman-teman, ya. Dan terakhir peringatan, dalil-dalil yang datang tentang kehidupan barzakhiyah. Barzakh hanya datang tentang dua jenis manusia, yaitu syuhada dan para nabi. Adapun para syuhada berdasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 154 dan surah Al-Imran ayat 169. Ya, adapun kehidupan barzakh para nabi berdasarkan sabda Nabi. Ya, tadi yang syuhada kita bilang, ya, ruh-ruh mereka di burung-burung yang hijau di taman-taman surga, ya, berada di taman-taman surga. Sedangkan para anbiya, Nabi pernah bersabda dalam Rawahul Bazzar, ya, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, para nabi itu hidup dalam kuburan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Ya, itu ruh mereka. Dalam hadis yang lain juga bersabda, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Ya, dalam hadis tentang
disebutkan bahwasanya di surat Muslim ya, aku melewati Nabi Musa pada malam Isra Mi'raj di Kathib Al-Ahmar sementara beliau alaihi salam sedang salat di kuburnya. Jadi para nabi, apakah nabi ruh dan jasad, wallahu alam. Ya, ruh dan jasad, karena jasad pun tidak dimakan oleh jasad. Innal arda la ya'kulu ajsadal anbiya. Sungguhnya bumi ini tidak memakan jasadnya para nabi. Berarti jasadnya utuh, teman-teman. Wallahu alam ya. Nah, tapi kehidupan barzakhiyah tadi kita katakan tidak sama seperti kehidupan dunia dan surgawi. Ya, adapun kehidupan barzakhiyah bagi orang-orang saleh dan para wali Allah selain para nabi dan para syuhada, maka tidak ada dalilnya secara khusus. Ya, orang-orang soleh, mau habib-habib, mau kiai-kiai, mau ustadz-ustadz ya, yang kita datang ke kuburannya, apalagi kita minta-minta sebagian daerah kita ya, ya, itu minta-minta ini, minta itu ke kuburan para wali dan lain-lain. Dan ini para syuhada yang nggak boleh kita meminta, Nabi SAW yang nggak boleh kita minta, apalagi kita minta kepada kuburan-kuburannya para kiai-kiai dan habib-habib. Ya inilah teman-teman ya, yang penting ya diingat ya, ini penting sekali. Bahkan syubhat yang pertama ini Ustadz sampaikan ya, karena ini bab istighatsah sangat penting ya, meminta berdoa, karena doa itu adalah ibadah dan ibadah yang paling agung, dan Allah sangat membenci siapa yang berdoa kepada selainnya. Karena ini mukhul ibadah, ya. Puncaknya ibadah, karena seorang berdoa itu pastilah dari menunjukkan kerendahannya, dia tidak mampunya dan tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Itu dia. Ya, kita sepakat berdoa kepada apapun, mau pada Nabi Muhammad SAW meminta doa, ya, atau apalagi para syuhada, apalagi para wali-wali, maka itu semua bentuknya kesyirikan kalau yang pada mayit. Yang perkara yang dia mampu, perkara yang tidak mampu, tapi kalau yang masih hidup kita berdoa, artinya kita istighatsah ya, memohon ya sesuatu seperti pasien sakit pada perkara yang dia mampu, maka tidak mengapa. Nah, itu dia. Ya, mohon pertolongan ya. Nah, kita udah katakan istighatsah, mohon pertolongan dalam kondisi mendesak ya. Tapi ingat juga artinya biar tauhid kita tidak tercampuri, bahwasanya apapun yang diobati oleh dokter lah ya, nah, itu mereka adalah hanya terapi saja. Ya, mereka hanya sebab saja, musabbibul asbab, yang menyebabkan kesembuhan hanyalah Allah. La syifa'u illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu, ma anzalallahu da illa anzalalahu dawa. Ya, tidak Allah turunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Jadi Allah yang kasih obat. Allah lah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit fahuwa, maka dialah Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Enggak ada siapapun, manusia sehebat apapun itu, dokter sehebat apapun, tabib, tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah teman-teman ya. Nah, inilah penting ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan beberapa syubhat yang lain ya, syubhat-syubhat ya, ataupun pemahaman-pemahaman yang terjadi ya, bagi orang-orang yang ada kesalahan dalam dalam tauhidnya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Demikianlah, semoga Allah memberi taufik kita, hidayah kita atas tauhid yang benar ya. Hati-hati sekali ya dalam berpegang ataupun kita ikut seorang ulama tertentu dengan taklid buta tanpa ada dalil yang betul ya. Maka hendaknya lah, kalau kuncinya biar mudah kita tidak terjemus ke dalam hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita lihat, cek dulu hadisnya. Ini hadisnya benar nggak? Ayatnya betul tidak? Ada ayat Al-Quran nggak? Ada nggak para sahabat melakukannya? Kemudian ada nggak mereka lakukan tersebut? Kalau nggak ada mereka lakukan, nggak ada dalilnya, nggak ada Quran, nggak ada Sunnah, kita tambah-tambahin, kita ada-adain. Misalkan ada sholat-sholat jenis, sholat khusus, apalagi misalkan ini bulan Rajab, ada sholat Rajaibiyah. Salat khusus bulan Rajab dilakukan entah 4 rakaat, Ustaz lupa, ya baca ayat ini, baca ayat itu. Salat baik nggak teman-teman? Baik. Salat sunnah baik nggak? Baik. Tapi ketika salat itu dilakukan khusus di bulan Rajab, seolah-olah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu berdusta atas nama Nabi SAW, dan siapkan kaplingnya di neraka.
Puasa sehari, puasa buka, kemudian puasa lagi seperti itu. Ya itu dia teman-teman. Jadi ini saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Hati-hati ya agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan ya. Semoga Allah kasih hidayah kita ya, kasih hidayah sesama muslim kita ya, artinya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil Al-Qur'an ya. Eh, itu saja, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam senantiasa dan kita akan meninggal dalam ketauhidan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya.